Putin memiliki rencana perang untuk tahun 2026, runtuhnya Donbas, dan perebutan wilayah di tepi kiri sungai Dnipro. Semua ini seharusnya terjadi saat momentum Rusia yang tak terbendung membuat pasukan Ukraina tumbang di bawah tekanannya. Namun rencana-rencana itu sudah hancur berantakan. Ukraina mengambil kendali karena mereka telah membalikkan keadaan. Rusia kira perang selesai 2026, tapi Ukraina justru menang, sementara Putin kehilangan lebih banyak tentara daripada yang bisa diganti. Rencana Rusia sepenuhnya untuk maju. Putin telah membangun pasukan sekitar 700.000 tentara di Ukraina, dan tugas mereka pada tahun 2026 adalah maju jauh ke dalam wilayah Ukraina di beberapa jalur. Sungai Dnipro jadi target utama. Putin ingin pasukan Rusia mendekati tepi kiri sungai tersebut sedekat mungkin, dan bahkan mungkin sampai ke titik di mana mereka bisa menyeberanginya. Donetsk tentu saja menjadi prioritas utama. Putin menargetkan sabuk benteng legendaris dan dia ingin Rusia mendorong maju ke arah kota Sloviansk dan Kramatorsk. Ini sangat penting bagi Rusia. Semakin dekat Rusia untuk merebut kota-kota tersebut, semakin dekat pula mereka untuk menguasai Donetsk dan pada akhirnya seluruh wilayah Donbas. Itu selalu menjadi kunci dalam setiap pembicaraan damai antara Ukraina dan Rusia sejauh ini. Tapi masih ada lagi. Rencana Putin sangat ambisius pada tahun 2026. Selain dua target utama ini, Rusia akan melakukan segala yang bisa dilakukan untuk memperkuat kendalinya atas pantai Laut Hitam yang pada akhirnya mempermudah perebutan Donetsk. Juga dapat mengurangi tekanan Ukraina ke Crimea dan armada Laut Hitam yang terpojok di sudut Novorossiysk yang tak berguna selama sebagian besar invasi. Belakangan ini situasinya memburuk karena Ukraina membuat drone yang lebih besar dan canggih untuk menyerang pangkalan baru, seperti pada 2 Maret ketika mereka merusak 2 kapal perang armada Laut Hitam di Novorossiysk. Rusia terus berupaya menaklukkan Luhansk, bagian penting wilayah Donbas yang harus direbut bersama Donetsk. Namun Rusia menyebut jatuhnya Luhansk baru terjadi untuk ketiga kalinya sejak invasi ke Ukraina dimulai. Institute for the Study of War atau ISW melaporkan pada 1 April bahwa Kementerian Pertahanan Rusia membuat pernyataan besar bahwa Rusia telah merebut seluruh wilayah Luhansk. Namun meskipun ini adalah ketiga kalinya Rusia mengklaim hal tersebut dan ISW mencatat bahwa memang Rusia menguasai 99,84% wilayah Luhansk Oblast tersebut masih belum sepenuhnya jatuh. Nadia dan Novoyerivka yang keduanya terletak di sebelah timur Borova masih bertahan. Rusia kemungkinan ingin merebut permukiman itu agar bisa kembali mengklaim Luhansk telah jatuh untuk keempat kalinya. Mungkin percobaan keempat akan berhasil. Rusia masih ingin membuat zona penyangga dari Chernihiv, Sumy hingga Oblast Kharkiv untuk melindungi wilayah perbatasan Rusia dari serbuan balasan Ukraina. Kemajuan di Zaporizhia dan Huliapola juga menjadi agenda di mana Zaporizhia bertujuan membantu Rusia menciptakan zona penyangga sekunder untuk mencegah pasukan Ukraina maju dari selatan ke Donetsk. Wah, itu rencana besar yang akan membutuhkan seluruh tenaga Rusia untuk mewujudkannya. Putin tetap seambisius sejak awal dimulainya apa yang disebut operasi militer khusus itu. Rusia sudah melancarkan serangan musim semi yang akan berlanjut ke musim panas dan kemudian ke musim gugur yang seharusnya mencapai semua tujuan ini. Tapi masalah sebenarnya adalah ini. Operasi itu gagal merebut Kiev dan rencana terbaru ini juga mulai berantakan bahkan sebelum Rusia mendapat kesempatan untuk melaksanakannya. Ada sesuatu yang berubah bagi Rusia. Rusia ingin tampil sebagai kekuatan tak terkalahkan di medan perang, padahal kenyataannya momentum justru berbalik sepenuhnya. Putin mungkin punya rencana, tapi Ukraina lebih unggul. Keadaan berbalik total dan rencana Rusia dihancurkan oleh Ukraina. Apa yang seharusnya menjadi akhir perang pada tahun 2026 bagi Putin justru berubah menjadi tahun di mana Rusia akan mengalami penghinaan paling memalukan di medan perang yang pernah mereka alami sejauh ini. Dan alasan utamanya adalah karena Ukraina memiliki rencana sendiri untuk melawan semua yang dilakukan Rusia, sambil sekaligus mempersiapkan kebangkitan yang akan membuat mereka membebaskan wilayah bahkan ketika Rusia mencoba melakukan serangan. Rencana itu bisa dirangkum dalam 4 kata: lelahkan, tahan, bangun, dan serang. Menurut Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Syrskyi yang berbicara kepada ICTV tentang Rusia untuk merinci rencana tandingan Ukraina.
Pada tahun 2026, Ukraina akan melakukan segala yang bisa dilakukan untuk mempertahankan wilayah yang ingin diserang Rusia, yang merupakan bagian paling jelas dari rencana tersebut. Ukraina tak mau kehilangan wilayah itu. Setiap wilayah yang jatuh ke Rusia mendekatkan Putin ke tujuannya. Dengan mempertahankan wilayah itu, Ukraina juga menyelesaikan bagian kedua dari rencana ini, yaitu menguras kekuatan Rusia. Logikanya jelas. Putin dan kroninya berkali-kali menunjukkan strategi utamanya di lapangan adalah terus mengirim pasukan dan senjata ke pertahanan Ukraina hingga pertahanan itu runtuh. Semakin lama Ukraina bertahan, semakin banyak pasukan dan senjata Rusia yang hancur, sehingga membatasi kekuatan militernya. Serangan jarak jauh juga mendukung bagian kedua dari strategi Ukraina ini, karena mereka menghancurkan mesin perang Rusia dari dalam. Namun, bagian 3 dan 4 dari strategi Ukraina lah yang mengubah permainan bagi Ukraina. Negara itu akan membangun cadangan kuat saat militernya bertahan. Dan seperti yang akan segera Anda ketahui, cadangan tersebut lebih dari sekedar membangun pasukan tentara yang besar. Siersky menyatakan Ukraina akan menyerang titik terlemah Rusia di garis depan, dimanapun lokasinya. Dengan kata lain, Ukraina akan membebaskan sebanyak mungkin wilayah yang bisa mereka bebaskan, dan mereka akan melakukannya karena 2 alasan. Pembebasan wilayah memberi dorongan besar bagi Ukraina dalam perang, seperti kata Siersky, musuh kini bermain dengan aturan kita. Mereka terpaksa beradaptasi dan fokus di area tempat kita maju. Ini terkait alasan kedua, wilayah yang direbut Ukraina lebih banyak dari yang bisa dipertahankan, mengacaukan rencana Putin, dan memaksa Rusia mengerahkan pasukan ke area tak terduga di garis depan. Akhirnya, hal itu melemahkan serangan Rusia yang seharusnya mencapai tujuan besar Putin. Kita punya 2 negara dengan rencana yang sangat berbeda. Dan disinilah bagian yang menyakitkan bagi Putin. Rencana Rusia selama ini hanya banyak bicara, lalu diikuti dengan kehancuran total dari setiap upaya awal untuk mewujudkan rencana itu menjadi sesuatu yang nyata. Rencana Ukraina sudah dijalankan dan terlihat di seluruh medan perang saat ini. Kita mulai dari bagian paling menarik pendekatan 4 arah Ukraina, niat menyerang di titik terlemah Rusia. Ukraina telah menjalankan bagian khusus dari rencananya itu sejak akhir Januari, ketika SpaceX akhirnya menghilangkan kemampuan Rusia untuk mengakses Starlink melalui terminal ilegal. Keputusan tunggal itu menyebabkan kerusakan komunikasi di militer Rusia yang akan membuat Led Zeppelin bangga, dan hal itu menyebabkan munculnya banyak titik kelemahan besar di wilayah selatan Ukraina, di mana penyusupan Rusia hanya memiliki kendali lemah atas wilayah yang direbut sepanjang akhir tahun 2025. Ukraina menyerang dengan keras dan cepat, berhasil membebaskan wilayah luas dan beberapa pemukiman dari Rusia. UKR Informed melaporkan bahwa Siersky mengatakan pada 31 Maret bahwa Ukraina telah membebaskan lebih dari 480 km persegi atau 185 mil persegi wilayahnya di arah Oleksandrivka sejak memulai kampanye serangannya di awal tahun 2026. Itu menambah 430 km persegi atau 166 mil persegi yang direbut kembali Ukraina dalam serangan balasan Dobropilia sebelumnya, serta perebutan kembali Kopiansk oleh Ukraina yang membuat kota itu sepenuhnya lepas dari tangan Rusia. Siersky menambahkan bahwa operasi-operasi ini sudah memaksa Rusia untuk mengalihkan pasukan dari arah Pokrovsk dan Archerotina, yang berarti bahwa operasi tersebut memberikan dampak persis seperti yang diinginkan Ukraina. Memaksa Rusia melakukan pengalihan, menciptakan lebih banyak kelemahan di garis depan. Apakah Anda ingat zona penyangga selatan yang kami sebutkan? Ukraina merebut banyak wilayah di sektor Oleksandrivka sehingga zona penyangga itu tak bisa dipakai Rusia. Putin tak bisa buat zona penyangga menggunakan wilayah yang tidak lagi dikuasai Rusia. Dan saat Ukraina terus maju ke arah itu, yang tampaknya menjadi kemungkinan terbesar dalam beberapa bulan mendatang, apa yang seharusnya menjadi zona penyangga akan berubah menjadi jalur yang bisa digunakan Ukraina untuk mengerahkan pasukan ke arah Donetsk. Bagian serangan dari rencana kemenangan perang Ukraina yang terdiri dari 4 bagian sudah berjalan baik. Dan ingat, setiap jengkal wilayah yang direbut kembali oleh Ukraina menjadi wilayah yang bisa mereka pertahankan, yang pada gilirannya membuat wilayah itu bisa digunakan Ukraina untuk melemahkan pasukan Rusia. Dan bicara soal mempertahankan, Ukraina juga melakukannya dengan sangat baik. Sebelum membahas lebih jauh, inilah alasan kami membuat The Military Show, untuk menunjukkan bagaimana kekuatan bergerak di medan perang. Jika Anda ingin melihat lebih banyak, pastikan Anda berlangganan saluran ini agar Anda tidak pernah ketinggalan video. Sekarang, mempertahankan wilayah. Ukraina telah sering melakukannya sejak Rusia memulai serangan musim semi pada awal Maret.
Menurut Euromaidan Press, Ukraina berhasil mengganggu dan sebagian besar memblokir serangan Rusia di 13 arah yang berfokus pada semua lokasi yang telah disebutkan. Ada contoh keberhasilan individu dari Ukraina seperti yang dicapai oleh Batalion Ronini negara itu yang merupakan bagian dari Brigade Mekanis Terpisah ke-65 Ukraina pada tanggal 28 Maret. Rusia mencoba melancarkan serangan lapis baja di dekat Robotina, Zaporizhia pada hari itu. Rusia gagal total setelah operator drone Ukraina menghancurkan semua 10 kendaraan lapis baja yang dikerahkan untuk serangan itu. Kisah ini terjadi di seluruh garis depan saat Rusia menambah pasukan dan peralatan ke Ukraina. Medusa menyoroti hal ini dalam analisis 1 April, mencatat adanya jeda di garis depan meski Rusia berupaya meningkatkan serangan. Serangan balasan Ukraina merebut banyak wilayah, sehingga kemajuan Rusia di Kharkiv, Zaporizhia, dan Dnipropetrovsk berhasil dihentikan. Ukraina masih menguasai pinggiran Konstantinivka, tempat gedung-gedung tinggi kota itu. Hal ini menjadi awal pertempuran brutal yang saling menguras kekuatan, di mana pasukan Putin akan kehilangan ribuan orang saat mereka mencoba merebut kota tersebut. Ukraina melaporkan bahwa situasi telah stabil di arah Sloviansk, dan Ukraina bahkan berhasil merebut kembali sebagian desa Minkivka dalam serangan balasan yang sukses lainnya. Di arah Orokhiv dan Huliapola, serangan balik Ukraina makin banyak dan memperlambat kemajuan Rusia hingga hampir berhenti. Yang kita lihat di sini adalah Rusia mencoba dan gagal maju ke pemukiman-pemukiman penting. Saat ini mereka bahkan tidak mencoba merebut pemukiman-pemukiman itu secara langsung. Mereka berusaha merebut wilayah sekitar untuk persiapan serangan lebih dalam. Namun Ukraina tetap bertahan meski ada upaya tersebut. Semua itu mendukung bagian rencana Ukraina untuk menguras lawan. Sebelum membahas itu, ada aspek pembangunan yang perlu diperhatikan. Ukraina mengatakan bahwa mereka ingin membangun cadangan. Seperti yang sudah kita katakan, itu berarti lebih dari sekedar mengumpulkan personel. Ukraina mengalami musim dingin yang mengerikan ketika Rusia membombardir infrastruktur energinya dengan serangan drone dan rudal yang dirancang untuk menimbulkan teror sebesar mungkin pada warga sipil Ukraina. Pemadaman listrik dan hilangnya layanan pemanas sering terjadi di seluruh Ukraina sepanjang musim dingin 2025 sampai 2026. Dan Ukraina akan melakukan segala yang bisa dilakukan untuk memastikan mereka siap jika Rusia mencoba melakukan hal yang sama lagi pada akhir tahun 2026. Reuters melaporkan pada 30 Maret bahwa Ukraina membangun cadangan gas untuk musim dingin berikutnya. Mereka berupaya meningkatkan pasokan gas alam cair dari pipa-pipa di sistem koridor vertikal yang melewati Yunani. Impor bahan bakar diesel meningkat karena Ukraina menambah cadangan untuk persiapan menghadapi situasi yang diperkirakan terjadi. Cadangan tersedia dalam beberapa bentuk. Contoh ini sangat penting bagi Ukraina saat mereka ingin memperpanjang perang agar strategi kelelahan berhasil. Tentu saja, ada juga jenis cadangan yang paling langsung berdampak pada angkatan bersenjata Ukraina, yaitu penumpukan personel yang dapat dikirim ke garis depan saat dibutuhkan. Itu adalah salah satu aspek dari rencana Ukraina yang cukup sulit untuk dilakukan. Sejak Agustus 2025, Siersky mengatakan bahwa Ukraina fokus membangun cadangan yang siap tempur. Kini, Siersky menyatakan personel tetap menjadi prioritas utama Ukraina. Mobilisasi sedang berlangsung di Ukraina, dan Siersky mengatakan bahwa ia menilai upaya yang telah dilakukan Ukraina sejauh ini sebagai 6 atau 7 dari 10. Yang berarti Ukraina masih bisa berbuat lebih baik. Siersky menyadari angkatan bersenjata perlu menciptakan kondisi agar yang direkrut tidak mangkir tanpa izin atau AWOL seperti katanya. Mangkir tanpa izin terutama disebabkan oleh ketidakmauan bertugas dan takut kehilangan nyawa. Transisi dari perekrutan ke pelatihan militer harus semulus dan semudah mungkin. Ukraina sedang berupaya meningkatkan kondisi untuk mobilisasi dengan fokus pada setiap bagian rantai mulai dari akomodasi hingga pelatihan dan nutrisi. Tujuannya tampaknya adalah membuat proses tersebut semulus mungkin yang akan memberikan manfaat di kemudian hari saat Ukraina berhasil mempertahankan lebih banyak tentara yang direkrutnya. Retensi yang tinggi memungkinkan pembangunan cadangan yang mendukung semua aspek rencana Ukraina untuk melumpuhkan kampanye Rusia 2026. Dengan begitu, kita kembali pada kelelahan. Rusia memulai serangan musim semi awal Maret. Kita sudah mulai melihat dampak dari strategi kelelahan Ukraina membuahkan hasil di awal tahun 2026. 3 bulan pertama tahun 2026 telah membuat Rusia kehilangan 89.000 tentara. Dan sekarang, Rusia menghadapi sekitar 1.500 korban per hari.
Kabar baik bagi Putin adalah angka ini lebih rendah dibandingkan sekitar 100.000 tentara yang menjadi korban di pihak Rusia antara November 2025 dan Januari 2026. Namun, kami juga melihat peningkatan tajam dalam tingkat korban Rusia sejak serangan musim semi diluncurkan, termasuk hari yang memecahkan rekor ketika Putin kehilangan lebih dari 1.700 tentara Rusia pada 17 Maret, yang merupakan jumlah harian tertinggi sejauh ini di tahun 2026. Dan itulah poin utamanya sejauh ini. Saat Rusia berusaha meningkatkan serangannya, keberhasilan Ukraina dalam menjalankan strategi serang dan tahan menjadi kunci untuk semakin meningkatkan kerugian Rusia. Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov mengatakan bahwa ia ingin Ukraina mencapai jumlah korban bulanan sebanyak 50.000 di pihak Rusia. Ukraina belum sampai di sana, tetapi jika mereka bisa membuat lebih dari 1.700 korban Rusia per hari jadi hal biasa, mengingat Rusia semakin menekan selama berbulan-bulan, maka 50.000 tak lagi terlihat sebagai target yang terlalu muluk. Bagaimanapun juga, 1.700 dikalikan 30 hari menghasilkan 51.000 korban. Meski Ukraina tak capai 50.000 korban, rencana mereka menunjukkan selisih dari target itu lebih karena Rusia mundur akibat kerugian besar, bukan karena pertahanan Ukraina runtuh. Saat Siersky berkata bahwa ia ingin membuat Rusia bermain menurut aturan Ukraina, itulah maksudnya. Lebih banyak korban, pembebasan wilayah, mempertahankan posisi penting, mengalihkan pasukan Rusia, dan membangun cadangan untuk memastikan Ukraina bisa terus bertempur selama mungkin, semuanya membentuk jalan menuju kemenangan Ukraina. Bagi Rusia, tujuan mengakhiri perang yang dimulai Putin lebih dari 4 tahun lalu pada akhir 2026, kini sudah hancur berantakan. Rusia ingin meningkatkan skala serangan yang dianggap kunci untuk meruntuhkan pertahanan Ukraina. Dari semua arah yang ingin didorong Putin, Orokhiv menonjol sebagai yang paling penting di luar sabuk benteng Donetsk. Permukiman itu memberi Rusia akses ke tepi kiri sungai Dnipro dan peluang maju ke kota Zaporizhia. Namun untuk merebut Orokhiv, Rusia harus menaklukkan Hulia-Pola. Seperti disebutkan sebelumnya, Ukraina melakukan serangan balasan di sektor itu yang menimbulkan korban. Serangan Rusia ke Orokhiv telah dipukul mundur dan Ukraina tampaknya akan melakukan hal serupa lagi. Ini bukan yang diharapkan Putin. Meningkatkan serangan seharusnya menambah wilayah, bukan kehilangan wilayah dan ribuan korban. Namun itulah yang terjadi pada Rusia sekarang. Menurut New Voice of Ukraine, Kremlin sudah sangat waspada dengan situasi di medan perang sejak awal ofensif Rusia, sehingga mereka mulai menurunkan target untuk tahun 2026. Kekurangan pasukan mulai menghambat ofensif, menurut laporan media. Kremlin menunda target seperti membuat zona penyangga di Sumy dan mendorong ke Zaporizhia hingga paruh kedua 2026, bahkan beberapa hingga 2027. Target di Kharkiv dan di pesisir Laut Hitam sudah sepenuhnya dikesampingkan, menurut intelijen militer Ukraina. Putin mengganti serangan besar yang direncanakan tahun 2026 dengan taktik infiltrasi yang mulai dipakai Rusia sejak 2025. Jadi, kelompok kecil tentara Rusia akan maju, terisolasi, dihancurkan, lalu digantikan oleh kelompok lain dalam siklus kematian yang justru sejalan dengan strategi Ukraina untuk menguras lawan. Ukraina mulai menguasai jalannya perang. Perang telah berbalik dan semua rencana Rusia untuk 2026 sudah hancur. Rusia akan terus maju dan bahkan akan meraih sedikit kemajuan. Namun, target-targetnya sudah diundur. Kremlin sebenarnya mengakui telah memaksakan diri. Tahun ini, Ukraina berpeluang mengakhiri agresi Rusia dan rencananya sudah dijalankan dengan baik. Serangan ofensif Ukraina di selatan menjadi kunci karena berhasil mengalahkan pasukan Rusia. Putin tidak pernah menduganya. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dan kamu bisa mengetahui semua tentang apa yang dilakukan Ukraina di selatan jika kamu menonton video kami. Jika kamu suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk liputan medan perang Ukraina lainnya. Terima kasih sudah menonton.